Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang gimana sih cara memilih sepatu lari yang cocok untuk lari 12 menit. Dan saya akan mengambil 3 sepatu yang menurut saya cocok atau akan saya pilih untuk lari 12 menit dari sepatu-sepatu yang sebelumnya sudah pernah saya coba. Mari sama-sama ikuti. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya. Ada banyak banget brand di luar sana yang mengeluarkan sepatu-sepatu larinya, kemudian pilihannya banyak banget, jenisnya banyak banget, serinya banyak banget, dan peruntukannya pun banyak banget, macam-macam banget nih. Jadi kalau mungkin teman-teman bakal bingung sepatu mana sebenarnya yang diperuntukkan untuk lari 12 menit. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih lari 12 menit ini sendiri. Tips yang pertama adalah sepatu yang memang peruntukannya untuk running performance. Jadi banyak banget sepatu lari di luar sana yang mengandalkan kenyamanannya. Yang diandalkan adalah warnanya, modelnya, stylenya, dan versatile-nya yang bisa cocok untuk dipakai sekolah, untuk kerja, untuk nongkrong. Nah, itu dengan embel-embel running ya, meskipun dalam embel-embel running, tapi bukan berarti dia running performance. Dia bisa jadi running casual. Jadi peruntukannya memang untuk casual, bukan untuk running. Jadi fitur-fiturnya nggak akan sebaik dari sepatu running performance. Nah, sepatu running performance itu kadang modelnya jelek, nggak terlalu bagus, warnanya nggak terlalu menarik. Meskipun ada juga yang menarik dan bagus ya. Jadi kalian harus hati-hati, pilih sepatu yang benar-benar untuk peruntukannya untuk running performance, bukan sepatu yang untuk running casual gitu ya, atau yang bisa untuk cross training. Jadi jangan pilih juga untuk cross training yang multifungsi bisa dipakai untuk misal untuk workout atau untuk gym, itu juga lebih baik dihindari untuk lari 12 menit. Yang kedua adalah sepatu yang ringan. Kenapa ringan? Jadi pada saat lari 12 menit itu sendiri, teman-teman membutuhkan sepatu yang cukup ringan. Jadi jangan sampai sepatu yang berat. Nah, klasifikasi ringan dan berat seperti apa? Kalau versi saya, sepatu di bawah 200 gram, yang agak jarang sebenarnya ya, itu sangat ringan. Sepatu yang ringan adalah sepatu yang di bawah 250 gram. Sepatu yang standar itu di bawah 300 gram. Sepatu yang berat di atas 300 gram. Nah, sebaiknya pilih sepatu yang kategorinya cukup ringan atau di antara 200 sampai 250 gram. Standar antara 250 sampai 300 masih masuk akal sih. Masih banyak dan wajar dipakai. Tapi kalau udah di atas 300 gram itu lebih baik dihindari. Menurut saya terlalu berat. Nah, kenapa butuh sepatu yang ringan? Jadi kalau misalnya untuk long run mungkin masih nggak terlalu harus sepatu yang ringan ya. Tapi kalau untuk short distance itu keringanan dari sepatu benar-benar ngaruh. Jadi jangan beranggapan nggak ngaruh, yang penting dengkulnya. Belum tentu, ada pengaruhnya. Jadi tetap sepatu harus diperhatikan nih. Kalau sepatu yang ringan otomatis membantu kita melaju dengan kecepatan yang kita inginkan. Jadi 12 menit itu nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama, jadi jangan mikir sepatu yang penting nyaman gitu ya. Tapi yang ringan untuk melaju, membantu speed yang kita inginkan. Yang ketiga adalah sepatu yang stuck height-nya rendah. Jadi midsole-nya harus rendah. Kenapa harus rendah? Kalau misalnya stuck height-nya tinggi, kecenderungannya tidak stabil. Sedangkan gerakan belok pada saat lari 12 menit pasti ada ya. Ada 2 kali belok untuk 1 kali putaran. Jadi kalau stuck height-nya rendah itu kebanyakan lebih responsif. Jadi lebih mudah untuk digerakkan di gerakan gesit dan lari 12 menit itu sendiri. Dan itu juga sinkron dengan beratnya. Kalau misalnya stuck height-nya cukup tebel, midsole-nya tebel gitu ya, dia akan kecenderungannya kan jauh lebih berat ya dibandingkan stuck height yang ringan. Nah, kalau misalnya ada sih sebenarnya midsole yang tebel tapi sepatunya tetap ringan ada. Cuman biasanya dengan teknologi yang tinggi dan harganya juga cukup tinggi nih. Kalau misalnya ada pilihan yang lebih rendah dan lebih ringan, nah lebih baik stuck height yang ringan lah sepatu yang dipilih untuk lari 12 menit. Yang keempat adalah empuk bukan segalanya. Banyak banget para runners pemula terutama atau yang mulai lari atau teman-teman yang mau lari 12 menit mikir cari sepatu yang empuk. Jadi empuk bukan segalanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sepatu empuk kecenderungannya nggak stabil. Sangat goyang banget. Terutama pada saat kita fast pace. 12 menit itu pendek dan kita akan cenderungannya pace yang cukup tinggi ya, kemampuan maksimal kita. Pasti nggak nyaman buat yang sepatunya empuk. Kenapa bakal goyang-goyang banget?
kalau saya pribadi sangat menghindari sepatu yang empuk untuk lari 12 menit. Meskipun kadang ada juga sepatu yang empuk, tapi tetap stabil. Nah, ini agak jarang sepatunya. Mungkin harus benar-benar dapat banget sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan berarti teman-teman pilih sepatu yang keras. Nah, jadi sepatu yang empuk banget itu adalah sepatu yang high cushion atau max cushion. Nah, itu lebih baik dihindari. Sebenarnya sepatu yang stuck high pendek sendiri itu banyak banget sepatu yang udah cukup nyaman dan cushionnya tetap dapat. Tapi jangan yang lebay banget, jangan yang terlalu empuk karena itu bakal nggak bagus untuk kaki kita, terutama pada saat belok atau gerakan yang mendadak gitu ya. Yang kelima adalah nyaman dan sesuai dengan kaki kita. Kalau misalnya teman-teman merasa satu sepatu itu nggak nyaman, nah lebih baik jangan dipakai juga. Yang penting nyaman dulu. Jadi ada banyak banget karakter kaki yang harus disesuaikan dengan sepatu-sepatu yang akan kita pilih. Misal dia overpronation, underpronation, kemudian supination. Ya itu harus dipelajari dulu dan pilih sepatunya. Kemudian ada yang kalau teman-teman tahu kaki bebek atau kaki datar, nah itu juga harus dipikirkan sepatu mana yang sebenarnya cocok untuk kaki datar. Nah, setelah cocok semuanya, setelah nyaman sepatunya, baru diklasifikasikan lagi berdasarkan tips dan trik keempat yang sebelumnya itu. Itu tadi beberapa tips untuk memilih dan untuk menghindari sepatu yang akan digunakan lari 12 menit. Nah, dari beberapa sepatu yang udah pernah saya coba sebelumnya, saya akan mencoba memilih 3 sepatu dan 1 plus bonus sepatu yang akan saya pilih untuk lari 12 menit. Jadi di peringkat ketiga, saya akan memilih Hoka Carbon X2. Kenapa saya pilih Hoka Carbon X2? Meskipun dia stack height-nya tinggi, jadi klasifikasinya tadi agak cukup tinggi sih menurut saya, tapi dia sudah ada carbon plate-nya, dan dia bukan yang nggak stabil, karena dia cukup firm ya untuk di bagian midsole-nya sendiri cukup firm dan cukup stabil. Jadi kalau misalnya stackingnya tinggi tapi cukup stabil sih menurut saya tidak masalah. Dan dia beratnya tidak kategori berat walaupun stackingnya tinggi. Ada di sekitar 270-an kalau nggak salah berat dari sepatu itu sendiri. Kalau dipakai ngebut, sepatu itu enak banget karena ada carbon plate-nya dan membantu kita untuk melangkah jauh lebih baik. Peringkat kedua adalah Skechers Goran Razor 3 Hyper. Kenapa saya pilih sepatu itu walaupun cukup murah sebenarnya harga dari sepatu itu dibandingkan sepatu-sepatu high performance yang lain. Di bawah 1 juta ya sepatunya Skechers Goran Razor 3 itu. Pertama, stack height-nya pendek, dia stabil banget, cushionnya tetap dapat, tapi dia buat maju kenceng tuh enak banget karena faktor utamanya adalah ringan. Sepatu itu ringan banget, di bawah 200 gram ya. Jadi teman-teman nggak bakal merasa pakai sepatu yang berat, ganjel gitu ya. Nggak. Jadi teman-teman kayak lari aja tanpa ada sepatu di bawah, tapi nyaman pakai sepatunya itu tetap dapat. Pada saat saya gunakan untuk short distance, waktu itu 5K dan saya dapat PR 5K. Dan sampai sekarang personal best saya di 5K masih menggunakan sepatu itu sendiri. Peringkat pertama ada Asics Meta Racer. Ini sepatu yang menurut saya terbaik untuk lari 12 menit. Kenapa saya pilih lari 12 menit menggunakan Asics Meta Racer? Pertama, hampir semua tips dan trik yang saya pakai tadi, 5 tips dan trik yang sebelumnya saya berikan kepada teman-teman sekalian, masuk semuanya di Asics Meta Racer. Pertama, dia beratnya ringan, memang running performance, kemudian stack height-nya pendek, dan dia tetap dapat empuknya tapi stabil banget. Yang kelima, nyaman di kaki saya. Dan itu sepatu di bawah 200 gram. Jadi kalau teman-teman pakai rasanya hampir sama kayak di Skechers Goran Razor 3. Nggak kayak ada sepatu di bawah kita. Dan bedanya dengan Razor 3 itu ada carbon plate-nya. Jadi teknologinya udah lebih advance dibandingkan dengan Skechers Goran Razor 3 yang belum ada carbon plate-nya. Jangan berharap sepatu Asics Meta Racer itu empuk dan nyaman banget gitu ya. Dia lebih condong ke firm, dan karena ada carbon plate-nya dia lebih keras. Jadi jangan berharap empuk. Tapi kalau untuk kebut-kebutan, juara. Kalau menurut saya sepatu terbaik yang pernah saya coba untuk lari kebut-kebutan saat ini. Dan satu bonus ada Reebok Float Ride Run Fast Pro. Sepatu ini overpower menurut saya untuk lari 12 menit. Untuk short distance enak banget, ringan banget, gripnya enak banget. Tapi kenapa saya nggak masukin peringkat tapi saya masukin ke bonus? Karena di Indonesia stoknya agak susah, agak jarang. Meskipun pernah saya coba, punya teman saya si Satya Dira, dia punya sepatu ini memang fokusnya untuk short distance, dan kalau dipakai tuh enak banget. Hampir tidak ada sepatu yang mendekati. Asics Meta Racer pun menurut saya masih belum mendekati karena ringannya jauh banget, jauh banget. Kalau misalnya teman-teman untuk lari jarak
dekat atau 12 menit gitu ya, itu adalah sepatu overpower, cuman memang agak susah didapat di Indonesia. Di luar 4 sepatu itu ada satu sepatu yang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk lari 12 menit, yaitu 910 HZ 1.5. Dia sepatunya jauh lebih murah dibandingkan keempat sepatu tadi, kemudian dia produk buatan Indonesia, produk lokal. Jadi kalau menurut saya, bagi teman-teman yang budgetnya di bawah, sepatu ini adalah pilihannya. HZ 1.5 cukup responsif, enak juga buat ngebut, beratnya ada di klasifikasi standar, nggak di atas 300, jadi aman. Buat gerakan lincah enak, dan cukup adem untuk uppernya. Kalau pembahasan lengkapnya dari HZ 1.5 bisa langsung klik video di atas ini, linknya. Kalau teman-teman ada preferensi lain untuk lari 12 menit, coba teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Kita bisa diskusi nih, sepatu yang 12 menit yang terbaik menurut teman-teman sekalian itu seperti apa sih sebenarnya. Kalau yang tadi kan versi saya, versi teman-teman seperti apa. Kemudian kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.